selamat siang. Kenapa saya bilang siang? Karena masih pukul 3, menjelang sore juga. Salam kenal. Saya selaku MC untuk acara pertemuan untuk bahan ajar pada bulan Februari ini. Ini udah masuk di tahun 2024 minggu kedua kita untuk bahan ajarnya. Kemarin udah di bulan Januari dan juga ini untuk bahan ajar di bulan Februari. Puji Tuhan, hari ini saya lihat udah mulai banyak yang masuk. Kakak-kakak sekolah minggu, saya panggil kakak-kakak aja ya, karena semakin seperti supaya lebih dekat lagi. Walaupun jarak kita ada yang jauh nih, saya percaya para penggiat-penggiat anak yang ada di sini adalah sudah pilihan Tuhan. Kita di sini melayani anak-anak yang memang butuh untuk pelayanan, untuk mengajarkan mereka akan firman Tuhan. Dan mengajarkan mereka juga jangan lupa untuk takut akan Tuhan. Puji Tuhan, hari ini cuaca Banjarmasin terang. Saya percaya juga cuaca di sana, di tempat kakak-kakak semua juga pada terang ya. Dan juga kita doakan semoga acara ini dari awal pertengahan nanti boleh berjalan lancar. Langsung pada pokok susunan acara pertemuan rutin via Zoom meeting kita Sabtu tanggal 27 Januari 2024 pukul 14 WIB kalau di bagian barat dan waktu 15 WIB di bagian waktu WITA. Jadi puji Tuhan kita boleh berkumpul semua pada hari ini di pertemuan Zoom ini, itu semua karena kasih anugerah Tuhan yang terindah untuk kita pada hari ini. Kita lanjut pada acara yang kedua, yaitu pembukaan. Doa pembukaan langsung dibawa oleh Pendeta Happy S. Undas MTH. Waktu dan tempat dipersilakan Ibu Pendeta Happy. Terima kasih Kak Aneke. Selamat sore untuk semua ibu bapak yang kami panggil dalam sebutan kakak-kakak saja ya, para pengurus KPA, SPA, GSM, pendeta pelayan, pendamping penata layanan anak yang boleh hadir hari ini. Sebelum kita bersama-sama masuk dalam dan memulai kegiatan kita pada sore hari ini, mari kita terlebih dulu merendahkan diri, kita mohon tuntunan dari Tuhan, kita berdoa. Mari berdoa. Allah Bapa yang baik, yang kami panggil dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kemurahan dan kebaikan Tuhan, sehingga sesuai dengan yang kami rencanakan, kami pada hari ini boleh melaksanakan pertemuan bulanan KPA Sinode GKE bersama dengan para pengurus KPA, SPA, GSM, pendeta atau pelayan pendamping yang juga boleh di dalamnya mempersiapkan diri untuk penata layanan anak secara khusus pelayanan sekolah minggu pada bulan Februari tahun ini. Tuhan mau menuntut setiap kami yang boleh mengambil bagian, baik para petugas dari KPA Sinode GKE, baik juga para partisipan yang boleh mengikuti pertemuan virtual melalui Zoom sore ini. Engkau juga ya Tuhan memberkati peralatan yang kami gunakan, baik alat-alat elektronik, demikian juga jaringan dan sinyal yang kami butuhkan, agar kami boleh mengikuti kegiatan ini dari awal sampai dengan akhirnya nanti. Dan di dalam pertemuan ini ada banyak hal yang kiranya bisa memperlengkapi kami, sehingga juga di setiap tempat boleh mempersiapkan dengan baik untuk pelayanan sekolah minggu pada bulan Februari mendatang. Terima kasih ya Allah Bapa, inilah kami yang boleh datang berdoa kepadamu, dan kami menyerahkan keseluruhan kegiatan kami ini, kiranya Tuhan berkenan memberkati dan menyertai, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Happy yang sudah membawakan doa pembukaan kita untuk acara pertemuan rutin via Zoom
Terima kasih buat kakak-kakak yang semua sudah hadir pada hari ini. Dan kita lanjut pada acara kita yang berikutnya, yaitu menyanyikan Mas Anak GKE dan juga Hipne Anak GKE. Silakan Kak Titin. Kami adalah anak-anak Tuhan, berdiri di atas panji GKE. Meski berbeda suku bahasa, adat dan budaya, tetapi kami adalah satu di dalam kasih-Nya. Mari Tuhan, kita bersama ikut Tuhan Yesus. Gerakkan langkahmu, kuatkan tekadmu untuk menggapai cita-citamu. Satukan hatimu, siapkan dirimu untuk melayani Tuhan. Kita adalah harapan keluarga, gereja dan bangsa. Semakin setia, semakin semangat, semakin sukacita untuk berakar, bertumbuh berbuah dalam kasih Kristus. Puji Tuhan, kita udah nyanyikan Mas Anak GKE dan juga Hipne Anak GKE lagi, kita akan dengarkan. Tuhan berkati anak GKE setiap waktu, agar kami tidak tersesat dan terjatuh saat melangkah. Tuhan, ajarlah kami bersyukur setiap hari. Kami mau ikut Tuhan Yesus menjadi murid-Mu. Kami satu anak GKE, mengasihi-Mu ya Yesus, tulus setia, bersukacita dan semangat melayani. Kami satu anak GKE, harapan dalam keluarga, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam naungan kasih Tuhan Yesus. Oke, puji Tuhan, kita juga udah menyanyikan yaitu Hipna Anak, di mana kita di situ udah mendengar begitu bagus lagunya. Lanjut kita pada yel-yel pelayanan anak GKE. Silakan Kak Titin.
Oke, terima kasih Kak Titin. Kita lanjut lagi pada acara kita yaitu pengantar dari informasi dari KPA Sinode GKE yang akan dibawakan nanti langsung oleh Ibu Ketua kita, Ibu Dr. Randa Suwani Wangsa. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Anneke selaku pembawa acara MC pada pertemuan di bulan Januari, tanggal 27 Januari untuk materi ajar persiapan di bulan Februari. Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan pelayanan anak se-GKE, puji dan syukur pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berjumpa. Mengingat pelayanan anak sungguh sangat penting, pertemuan ini adalah orang-orang yang terbeban dalam pelayanan anak dan akan langsung bertemu dengan anak-anak di wilayah pelayanannya masing-masing. Bahwa Gereja Kalimantan Evangelis sesuai dengan Nats Almanak GKE ya, kita akan melihat resort-resort dan calres yang ada. Kami persilakan Kak Titin dapat menampilkan. Nah, ini adalah nama-nama resort atau cares yang ada se-GKE dan pelayanan anak di sini ada di dalamnya. Tentunya kita semua mendukung sesuai jenjang yang ada. Untuk tingkat SPA jemaat mendukung pelayanan di jemaatnya masing-masing. Di tingkat resort dapat mendukung pelayanan di tingkat resort dan caresnya. Dan juga untuk KPA Sinode juga mendukung program yang ada di Sinode GKE. Kita melihat sungguh sangat luas ya pelayanan yang ada, baik di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Jakarta, sehingga ini total yang ada tercatat sampai di tahun 2024 setelah melalui sidang 3 kemarin, yaitu sejumlah 128. Nah, kami sangat mengharapkan bahwa ruang Zoom ini dapat sampai 500 partisipan. Baiklah, kita dapat menggunakan fasilitas yang ada ini dengan rekan-rekan di tingkat resort, cares, mengajak rekan-rekan juga di tingkat jemaat bisa ikut bergabung. Kalau kita melihat hari ini ya kurang dari 50. Ini sayang ya, karena ruang Zoom kita cukup banyak, ini dapat digunakan dengan harapan untuk berikutnya kita bisa lebih banyak lagi. Dan kami juga menghimbau keikutsertaan kita aktif. Ditampilkan Kak Titin jadwal pertemuan kita sepanjang 2024. Jadi sesuai dengan bulan ajar kita ada 12 bulan, kita ada 12 kali pertemuan sampai nanti bulan November, karena saat November kita membahas materi ajar di bulan Desember. Ya, saat ini kita sudah masuk di pertemuan yang kedua di tahun 2024. Jadi masih ada 10 kali pertemuan ke depan yang bersifat rutin. Di sini terjadwal pada umumnya di minggu ke-4 pada setiap bulan. Karena itu mohon kesediaan dari rekan-rekan dapat menjadwalkan dalam pelayanannya. Dan nanti kami dari KPA Sinode akan mempertegas dalam hal surat 1 minggu sebelumnya. Supaya mengingatkan kita bersama. Ya, itu yang bisa kami sampaikan. Dan beberapa waktu ini ada yang merespon dari resort dan cares untuk pembelian buku bahan ajar Berakar Bertumbuh Berbuah jilid 1. Dan ini merupakan buku yang sudah ada cetaknya di kantor Sinode yang dapat dibeli dengan harga Rp150.000 dan ongkos kirim ditanggung oleh resort atau cares pemesan. Dan ini sangat diharapkan bersifat kolektif. Peran dari cares dan KPA resortnya bisa menginventarisir bila ada yang belum memiliki untuk dapat dikoordinir. Dan nanti dapat memesan melalui sekretariat KPA Sinode yaitu Kak Titin. Untuk resort-resort atau cares yang sudah membeli atau merespon pada bulan Januari ini kami mengucapkan terima kasih. Mungkin hadir di antara kita Kak Yuli dari Cares Tamyang Layang Utara dan juga ada Kak Diana dari Puas Tengah ya. Dan juga ada yang lain masih berproses. Kami harapkan yang lainnya juga. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan.
Akhir kata, mari kita berdoa bersama. Kiranya pelayanan anak GKE di tahun 2024 ini semakin semangat, semakin setia, dan semakin sukacita. Kita doakan apa yang kita rencanakan dan kita kerjakan apa yang kita doakan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih buat Ibu Dr. Randa Suwani Wangsan yang udah menyampaikan informasinya untuk kakak-kakak semua. Ya benar, kita di sini udah memasuki tahun kedua. Maksudnya di tahun 2024 ini udah 2 kali, berarti tinggal 10 kali lagi pertemuan. Ini sangat bagus, Kak. Saya berharap jangan cuma sekali atau 2 kali kita ngikuti ini, tapi seterusnya akan diikutin terus karena banyak informasi yang akan kakak-kakak dapatkan juga dari kami pengurus. Lanjut, yang berikutnya yaitu informasi KPA, yaitu untuk dari KEPI nanti akan menyampaikan. Beberapa hari yang lalu kami udah mengirim survei. Survei itu tentang pelatihan. Nanti informasi ini akan disampaikan hari ini juga oleh Ketua Panitia Pelatihan untuk Guru GSM 2024 oleh Kak Epi Agustina Dewi SH akan langsung menyampaikannya. Apa maksud daripada survei pelatihan itu? Waktu dan tempat dipersilakan, Kak Epi. Baik, terima kasih Kak Aneke atas waktunya. Shalom semua teman-teman, kakak-kakak guru sekolah minggu. Salam. Ya, kakak-kakak kemarin malam pengurus KPA sudah men-share form survei. Ya, kakak-kakak sudah menerima semua ya Kak ya? Oke, sudah menerima? Boleh ada suaranya? Sudah menerima ya Kak? Sudah, Kak, responnya. Respon baik, terima kasih Kak. Kakak-kakak, kami dari pengurus ya, kita dari KPA Sinode akan merencanakan pelatihan dan pembinaan guru sekolah minggu tahun ini di semester 2. Nah, supaya tujuan pelatihan ini sesuai dengan kebutuhan kakak-kakak sekalian di tempat masing-masing, di daerah masing-masing, kami dari pengurus mengedarkan survei. Surveinya itu hanya ada 3 pertanyaan. Ya, mohon kakak-kakak bisa isi surveinya, walaupun waktunya panjang, lebih cepat lebih baik, supaya kita bisa mengolah materi, mengolah acara pembinaan dan pelatihan ini lebih baik lagi. Jadi, survei ini hanya ada 3 pertanyaan. Pertama, materi apa yang dibutuhkan oleh kakak-kakak sekalian untuk pelatihan dan pembinaan guru sekolah minggu yang sesuai dengan kebutuhan kakak-kakak sekalian di tempatnya masing-masing. Yang kedua, apa yang ingin kakak-kakak pahami lebih mendalam tentang gereja ramah anak. Nah, karena kita dalam 2 tahun terakhir, GKE sudah mencanangkan gereja ramah anak, ramah remaja, dan ramah pemuda. Nah, oleh sebab itu kita akan mendaratkan lagi program ini ya kakak-kakak. Jadi apa sih yang kakak-kakak pengen dalamkan lagi materi tentang gereja ramah anak? Dan yang ketiga, narasumber, apakah kakak-kakak punya referensi ya narasumber untuk materi pembinaan atau pelatihan guru sekolah minggu yang kakak-kakak usulkan? Misalnya dari yayasan mana, gereja mana, lembaga mana, silahkan kakak-kakak usulkan. Ya, kami dari pengurus ya akan mengakomodir hal itu. Ya, kita akan lihat kita kerjasama dengan siapa nanti berdasarkan survei dari kakak-kakak sekalian. Nah, jadi survei ini kakak-kakak mohon diisi karena hal ini penting sekali. Pelatihan ini akan diadakan se-GKE. Kita hanya mengadakan 1 kali saja ya kakak-kakak dalam tahun ini. Ya, dalam tahun ini kita cuma mengadakan 1 kali saja. Ya, mohon dapat diisi supaya nanti pelatihan ini akan benar-benar bermanfaat bagi kakak-kakak sekalian. Ya, itu saja dari saya yang mewakili teman-teman pengurus.
Survei ini akan ditutup pada tanggal 24 Februari 2024, ada sekitar hampir 1 bulan, hampir ya, 1 bulan. Ya, mohon kakak-kakak tolong diisi supaya kita akan lebih cepat, lebih baik, kita pengurus bisa mempersiapkan juga lebih baik. Itu saja informasi yang kami sampaikan. Rencananya kakak-kakak ya akan diadakan semester 2. Ya, berarti Juli, Agustus ke atas. Juni, Juli ya. Kalau semester 2, Juli, Agustus nanti kita sesuaikan dengan waktu kita secara umum. Ya. Demikian informasi dari saya mewakili teman-teman pengurus tentang pelatihan dan pembinaan guru sekolah minggu yang dibidangi oleh bidang pembinaan dan kurikulum. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Anako. Oke, terima kasih Kak Epi buat informasinya. Sekali lagi saya mengingatkan untuk kakak-kakak segera ngisi surveinya. Walaupun waktunya agak lama, 24 Februari, tapi setidaknya kami menghimbau saat sekarang ini udah mulai. Karena pelatihan ini juga kami akan melihat seberapa banyak survei yang diinginkan kakak-kakak, maunya di bagian apa, pelatihan apa yang dibutuhkan oleh kakak-kakak dalam pelayanannya. Demikian, terima kasih buat Kak Epi yang udah mengasih informasi ini. Agar kakak-kakak juga semua yang berada dimanapun segera untuk mengisi surveinya. Lanjut kita pada acara kita yaitu sharing materi bahan ajar di bulan Februari. Nanti akan disampaikan terlebih dulu oleh koordinator bahan ajar. Ini adalah Pendeta Happy S. Ugas MTH, dan dalam penyampaian materinya nanti di bulan Februari ini, materi bulan Februari ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Maria Apriana Angela STH MSI. Jadi sharing materi bahan ajar akan kita dengarkan, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Aneke. Saya hanya memberi pengantar sebelum nanti Kakak Pendeta Maria Apriana Angela akan membantu kita mendalami secara umum untuk bahan ajar di bulan Februari mendatang. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kakak-kakak, seperti yang juga mungkin sudah kakak-kakak semua ketahui, bahwa bahan ajar untuk sekolah minggu tahun 2024 ini ada 2, begitu ya. Yang paling pertama itu tentunya tadi yang sudah disampaikan oleh Ketua KPA Sinode GKE, yaitu ini ya, buku 3B jilid 1 ya, dan juga suplemennya yang dikirimkan setiap paling minimal atau paling lambat begitu ya, seminggu sebelum pertemuan atau seminggu sebelum memasuki bulan selanjutnya itu sudah akan dikirimkan. Nah, jadi itu. Dan paling penting kakak-kakak, kami harapkan memang semua SPA sudah bisa memiliki buku ini. Jadi minimal itu 1 SPA 1 buku begitu ya. Tapi kalau misalnya di SPA itu sudah ada pembagian kelas, maka bisa saja misalnya kalau dia sudah 3 kelas begitu ya, berarti 1 SPA minimal atau 1 sekolah minggu minimal itu ada 3 buku, karena memang dipisah begitu ya kelasnya. Jadi tidak mungkin kan misalnya guru sekolah minggu di kelas besar hari ini mempelajari, besok baru, itu akan memperlambat kelas persiapannya. Jadi diharapkan seperti yang disampaikan oleh Ketua KPA Sinode GKE tadi, KPA setempat bisa mengakomodir, menginventarisir sehingga bisa melakukan pemesanan atau juga penambahan bagi yang sudah memiliki tapi mungkin ada SPA atau GSM yang tertarik berminat untuk memiliki buku 3B jilid 1. Dan juga dalam penggunaan buku 3B dan jilid 1 dan suplemennya pada tahun ini, kita mendasarkan atau mengarahkan atau berfokus pada fase berbuah. Nah, jadi tentu pengembangan itu diperlukan di dalam kelas persiapan dan juga secara umum ya, pada pertemuan bulanan seperti yang dilakukan oleh KPA Sinode GKE dimulai pada tahun ini. Jadi diharapkan bagi SPA atau sekolah minggu yang pada tahun
2021-2022 sudah menggunakan buku 3B jilid 1 beserta dengan suplemennya, maka di tahun 2024 ini bisa dikembangkan dalam fase berbuah. Nah, bagi sekolah minggu atau SPA yang belum melakukan secara penuh atau juga secara serentak ya untuk penggunaan buku 3B jilid 1 ini, maka juga bisa memulai pada tahun ini. Tentunya di dalam kelas persiapan diseimbangkan lagi begitu ya antara fase berakar dengan fase berbuah yang menjadi tujuan atau goal utama kita pada tahun ini. Nah, kemudian kita harapkan juga di kelas persiapan semua elemen bisa terlibat ya, para pengurus, KPA, SPA, GSM, para pelayan pendamping ya, itu secara internal penata layanan anak bisa benar-benar membuat kelas persiapan. Dan juga harapannya lebih besar lagi bisa ada perwakilan dari majelis setempat yang bisa terlibat begitu ya di dalamnya. Dan ini juga mendukung untuk gerakan gereja ramah anak ya. Jadi sehingga dengan kelas persiapan itu bagian kecil dari gerakan nyata gereja ramah anak, baik internal penata layanan anak maupun juga secara eksternal bersama dengan majelis setempat. Kemudian kita juga harapkan kelas persiapannya berdasarkan daftar minggu pelajaran ya DMPSM GKE tahun 2024 yang sudah dibagikan, baik yang sudah dibagikan secara tahunan ya atau juga yang kemudian diingatkan melalui kiriman ya setiap seminggu sebelum menjelang pertemuan bulanan selanjutnya. Jadi mohon diperhatikan karena di situ sudah diatur minggu-minggu pelajaran yang akan kita lakukan dalam bulan-bulan selanjutnya. Jadi bisa diperhatikan secara khusus untuk fase berbuah itu sangat, mohon maaf ya suara latar, itu sangat ditentukan oleh subtema dan hari-hari besar gereja yang sudah disesuaikan dengan Almanak Nas GKE tahun 2024. Jadi di kelas persiapan itulah bahan-bahan ajar ini kemudian digodok kembali supaya dia bisa masuk dalam pengembangan pembelajaran atau penata layanan yang berbuah gitu ya. Nah, lalu juga kami dari KPA Sinode GKE secara khusus bagi kawan-kawan pendeta yang menjadi pengurus, kami akan berupaya untuk memfasilitasi pertemuan bulanan ini akan dibantu oleh para pendeta yang menjadi pengurus KPA Sinode GKE, dan untuk bulan 2024 ini hari ini kita akan dibantu oleh Kakak Pendeta Maria Apriana Anggela yang dalam kepengurusan KPA Sinode GKE adalah Wakil Ketua KPA Sinode GKE. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan, ada masukan, ada saran, ada evaluasi ya kakak-kakak, baik ketika kakak-kakak mendapatkan bahan ajar, file dan suplemen, bahan ajar di buku 3B dan suplemennya, kakak-kakak bisa menginventarisir ya, saran, masukan, dan evaluasi itu. Bahkan juga misalnya setelah pertemuan ini ada yang ingin ditanyakan, bisa diinventarisir secara keseluruhan, nanti diketik, dikirim ke WA grup KPA GKE. Nanti kami sebagai KPA Sinode GKE akan berusaha merespon sebaik mungkin semua input yang kakak-kakak berikan. Jadi mungkin karena keterbatasan waktu, ada pertanyaan begitu ya kita tidak bisa lakukan dalam pertemuan virtual ini, maka kami persilahkan kakak-kakak semua bisa menginventarisir. Kalau ada beberapa pertanyaan ya, bisa diinventarisir dan dikirimkan kepada kami. Nanti kami akan berusaha merespon semua masukan dari kakak-kakak sebaik mungkin. Nah, dari saya itu saja, dan kita akan masuk dalam pemaparan tentang bahan ajar bulan Februari tahun 2024 ini secara umum, yang akan dibantu oleh Kakak Pendeta Maria Apriana Anggela. Saya persilahkan kepada Kakak Pendeta Maria untuk bisa langsung masuk dalam pemaparannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Happy, Kak Pendeta Happy. Selamat siang menjelang sore, Ibu Bapak, kakak-kakak semua. Saya berharap suara saya bisa terdengar dengan jelas ya. Kedengaran, Kak? Kedengaran. Kedengaran. Saya kedengaran. Ya, silakan.
Oh iya, puji Tuhan kalau begitu. Saya minta bantuan Kak Titin ya, Kak Titin ya. Oke, Karena ini saya Bu. pakai HP, minta tolong ditayangkan. Sudah terlihat, Bu. Belum Kak. Nah, ya, yang pertama ya Kak. Dari yang pertama ya Kak ya. PowerPoint yang paling pertama. Oke, sambil ya, kakak-kakak. Tema utama kita untuk bulan Februari untuk 4 minggu bercerita itu, secara garis besar kita akan berbicara tentang setia pada panggilan. Nah, ini diawali dengan penciptaan manusia tentunya yang sudah berlangsung selama bulan Januari ini. Kemudian bagaimana cara manusia itu hidup, menjalani kehidupannya, dan sebenarnya apa yang Allah kehendaki dari kita. Nah, itu secara garis besarnya. Baik, kita akan memulai dengan minggu yang pertama pada bulan Februari, tepatnya pada minggu 4 Februari 2024. Nah, ini mengenai kisah Bapak leluhur tentang keberimannannya kepada Allah. Nah, sebenarnya Ibu Bapak tentang nas ini yang diambil dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9 ini adalah sesuatu yang tidak asing bagi kita bersama. Nah, kali ini saya hendak mengajak kita bersama-sama untuk memulainya dari membaca Alkitab terlebih dahulu. Memang KPA Sinode telah menyediakan buku jilid buku 3B jilid 1 yang menjadi acuan panduan dalam rangka kita mengajar di sekolah minggu. Boleh. Ya, halo, maaf. Bagaimana sudah bisa kedengaran? Sudah. Halo, Kak. halo. Halo. Maaf ya, Halo. saya hentikan video saja ya. Nah, bagaimana kedengaran? Kedengaran. Ya, Kedengaran, Bu. saya lanjut sambil ya. Ya, silakan. Oke. Videonya, tapi saya menyalakan voice-nya. Oke. Nah, Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9 ini sekali lagi tadi saya hendak mengajak kita acuan dan ada suplemen yang menjadi panduan pegangan kita untuk dalam rangka kita mengajar anak-anak di sekolah minggu. Tetapi memang alangkah baiknya kita juga membaca langsung dari Alkitab tentang firman Tuhan itu. Nah, di sini dimulai dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9, khususnya untuk bulan Februari ya maksud saya, bercerita tentang Abram dipanggil Allah. Nah, di situ ada poin-poin apa yang hendak disampaikan kali ini dalam firman Tuhan. Di sini tentang bagaimana Abram dipanggil, untuk apa, supaya apa, dalam rangka apa, begitu. Lalu siapa yang memanggilnya, kemana dia akan pergi, lalu apa responnya. Abram sebagai manusia yang sama seperti kita, begitu. Nah, lalu ada poin juga yang harus kita hati-hati dalam rangka menyampaikan hal ini kepada anak-anak, khususnya di ayat ketiga, itu ada kata memberkati dan mengutuk. Nah, ini
harus harus clear begitu, disampaikan kepada anak-anak begitu, supaya jelas apa itu berkat, apa itu. Maaf Kak Maria, kayaknya suaranya hilang ini, atau cuma di tempat saya aja yang hilang suaranya. Ya, mungkin lagi sedang ada gangguan jaringan ya. Mohon bersabar sebentar ya. Mungkin di tempat Kakak Pendeta Maria sedang ada gangguan. Bagaimana, kita tunggu ya. Maaf, ya, nah muncul lagi. Karena cuaca di sini Dengar lagi suaranya. Ya. Sempat terjadi delay. Ya, silakan. Lanjut, Kak. Kita mau menyampaikannya clear ya kepada anak-anak tentang istilah yang begitu sensitif ini, begitu, supaya berhati-hati, anak-anak juga berhati-hati dalam berkata-kata begitu, karena itu berdampak. Nah, lalu kita langsung saja, karena ada dua subjek utama, ada dua tokoh utama yang ada dalam nas ini, yaitu Tuhan dan Abram. Nah, apa-apa yang Tuhan lakukan begitu. Nah, nyatanya Tuhan ini memberikan perintah kepada Abram. Tuhan berfirman kepada Abram. Apa yang dia firmankan, apa yang dia inginkan dari Abram? Dia memerintahkan Abram untuk pergi dari zona nyaman, dari tempat di mana dia dilahirkan. Pergi dari Ur Kasdim. Yang juga Abram tidak tahu, disuruh pergi tapi mau pergi kemana gitu. Di awal-awal dia tidak tahu begitu ya, meskipun kemudian ketika proses berlangsungnya perjalanan itu dia akhirnya tahu juga gitu. Lalu Tuhan berjanji kepada Abram. Jadi dia bukan hanya sekedar memerintahkan Abram, tapi Tuhan juga berjanji kepada Abram, yaitu dia akan memberkati Abram, menyertainya, melindunginya, akan menjadikannya sebagai bangsa yang besar dan namanya menjadi masyhur, menjadi berkat bagi banyak orang. Itu kan. Nah, bagaimana dengan Abram? Nah, Abram dia bersedia pergi ke tempat yang baru. Lalu dia juga pergi, dia mengikuti perintah Tuhan tidak sendiri, tetapi dia membawa orang lain. Ada yang dibawanya. Siapakah orang lain itu? Dia membawa Sarai istrinya, dia membawa akennya, atau keponakannya yaitu Lot, dan dia juga membawa orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang yang bersama dengannya. Nah, lalu Abram sebagai orang yang percaya bahwa Tuhan akan menyertainya, Tuhan akan melindunginya, lalu dia akan punya anak, karena pada saat itu dia belum punya anak, lalu dia akan menjadi bapa orang beriman. Dan tentunya suatu hari nanti dia akan menjadi berkat bagi banyak orang. Abram sangat percaya dengan apa yang Tuhan janjikan atas hidupnya. Nah, lalu sekarang kita akan masuk lebih dalam lagi. Nah, karena kita mau menyampaikan tentang sosok yang penting sebagai figur melalui cerita pada tanggal 4 Februari 2024 ini, kakak-kakak. Silakan Kak Titin beralih ke slide berikutnya. Nah, ini penjelasan secara khusus tentang Abram. Siapa sih Abram? Nah, alangkah bagusnya kita berkenalan lebih dekat lagi tentang Abram ini. Nah, Abram dikatakan di sana usianya sudah tidak muda lagi. Nah, adik-adik, berapa umur adik-adik sekarang? Nah, mungkin saja ada yang bilang 7 tahun, ada yang bilang 5 tahun, ya. Nah, tetapi adik-adik, umur Bapak Abram ini adalah 75 tahun loh. Nah, dia seorang yang kaya, dia seorang tuan, seorang pemimpin. Nama istrinya adalah Sarai, dia adalah omnya si Lot, ya. Nah, kemudian dia tidak
punya anak adik-adik. Wah, dia belum punya anak pada waktu itu. Nah, tapi Abram adalah seorang yang taat menyembah Tuhan. Dia berbeda loh dari orang-orang di sekitar-sekitarnya. Orang-orang yang lain tidak menyembah Tuhan, mereka menyembah berhala. Tetapi Abram adalah seorang yang taat. Dia adalah seorang yang setia kepada Tuhan. Nah, kali ini, Tuhan punya cara khusus. Dia memanggil Abram. Dia memanggil Abram dengan cara yang unik, yaitu memerintahkan Abram untuk keluar dari tempat kelahirannya. Nah, jadi itu misalnya contohnya ya, ketika kita bercerita kepada anak-anak gitu. Nah, lalu Abram pergi ke suatu tempat ya dari Ur Kasdim gitu. Seperti yang tadi dari firman Tuhan katakan di dalam ayat-ayatnya itu di pasal yang ke-12. Nah, lalu ia seorang yang sekali lagi tadi sudah saya katakan awalnya dia tidak tahu dia mau pergi kemana, tetapi dia percaya pasti Tuhan akan menyertainya sampai tempat yang akan dia tuju. Nah, dalam rangka itu dia tetap setia, sekali lagi dia tetap taat, dia tetap percaya kepada Tuhan, dan Tuhan akan menunjukkan jalannya, yaitu ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan. Itu ada di ayat ke-5. Nah, lalu tadi yang saya katakan di awal, ada hal yang menarik begitu ya tentang istilah atau kata berkat dan kutuk. Nah, ini adalah dua kata yang bertolak belakang. Dia sesuatu yang tidak sama begitu. Nah, bagaimana cara kita menjelaskannya? Nah, intinya adalah yang harus kita lebih dahulu tahu begitu dengan bahasa sederhananya kita, bahwa semua hal yang didoakan, semua hal yang diucapkan, semua hal yang dilakukan, yang baik-baiknya, yang mendatangkan sukacita, mendatangkan kebahagiaan bagi orang lain dan bagi diri sendiri, itu adalah berkat. Nah, jadi berkat adalah, sekali lagi, setiap anugerah, setiap pemberian, setiap karunia, yang semuanya itu berasal dari Tuhan, bersumber dari Tuhan, ataupun melalui orang lain, yang akan mendatangkan kebaikan, keselamatan, kesukacitaan bagi setiap orang yang menerimanya. Nah, itu adalah berkat. Jadi kalau kita mau bahasakan kepada anak-anak, nah adik-adik, tahukah kalian apa itu berkat? Berkat adalah setiap hal yang kita doakan, setiap hal yang kita ucapkan, yang kita sampaikan kepada orang lain, yang itu mendatangkan damai sejahtera, kesukacitaan, keselamatan, maka itu semua adalah berkat. Lalu, bagaimana dalam kata yang kedua ini ya? Nah, jadi semua perkara yang mengarah atau bertujuan pada hal-hal yang buruk, yang tidak baik, yang itu diucapkan, yang itu dilakukan, yang menjadikan orang lain menderita, bersedih, tidak senang, kesusahan, maka itu adalah disebut kutuk. Gitu. Nah, bagaimana kita menyampaikannya kepada anak-anak? Nah, adik-adik, setiap kali diucapkan yang tidak baik, berkata-kata yang tidak baik, mengucapkan sesuatu yang tidak baik, melakukan perbuatan-perbuatan tidak baik, dan itu membuat orang lain bersedih hatinya, kecewa, merasa tidak nyaman, maka itu adalah kutuk. Nah, jadi itu yang sesuatu yang bisa kita sampaikan dalam konteks yang sederhana gitu ya. Nah, jadi itu bahwa berkat dan kutuk adalah sesuatu yang bertolak belakang, itu tidak sama. Nah, lalu apalagi hal yang lain yang bisa kita tangkap dari nas ini adalah bahwa perjalanan kami yang dilakukan oleh Abram bersama dengan Sarai, Lot, dan orang-orang di sekitarnya itu bukan perjalanan yang biasa. Bukan sesuatu peristiwa sekedar mereka pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti seseorang yang sedang pindah rumah, tidak sesederhana itu, tapi juga bukan hanya sekedar panggilan biasa ketika orang lain
hai Kak Ella gitu, atau hai Abram gitu, tidak. Tetapi ini adalah panggilan yang juga unik, istimewa begitu. Juga ada perintah Tuhan di dalamnya yang diberikan kepada Abram. Wah, kita juga bisa dipanggil dengan caranya Tuhan gitu dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, Tuhan juga punya caranya ketika dia memanggil Abram gitu, dan memerintahkan Abram. Nah, peristiwa Nas ini adalah tentang perjalanan iman, tentang bagaimana seorang Abram berusaha tetap setia, dan kesetiaannya itu bukan cuma dia seorang, tetapi dia juga membawa istrinya supaya setia kepada Tuhan, membawa keponakannya dan orang-orang lain yang bersama dengannya juga supaya setia kepada Tuhan, menjawab, menerima panggilan Tuhan, dan taat kepada perintah Tuhan. Jadi kesediaan diri. Jadi mereka menyediakan diri mereka untuk melakukan apa yang Allah kehendaki. Oke, berikutnya Kak Titin. Nah, lalu kalau demikian, bagaimana kita mau belajar tentang keberimanannya Abram ini? Bagaimana sih iman Abram ini? Nah, ini karena kita berakar, bertumbuh, dan berbuah, begitu. Dalam konteks yang berbuah diutamakan, tetapi kita mau melihat kapan sih Abram berakar, akarnya Abram tuh di mana gitu. Abram bertumbuh tuh yang mananya gitu, dan Abram yang berbuah itu yang seperti apa. Nah, Abram yang berakar dalam imannya kepada Tuhan ini, ketika ia senantiasa membuka dirinya supaya mendengar suara Tuhan, dia berakar gitu ya, kuat gitu, dia menyediakan dirinya mendengar suara Tuhan, dia memberikan respon atau jawaban, menyediakan dirinya untuk melakukan perintah Tuhan. Artinya pada saat itu akarnya sedang dipupuk. Nah, bagaimana dengan kita sebagai orang Kristen begitu, supaya akar kita kuat? Ya, dari firman Tuhan. Semakin kita mengenal firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, maka akar kita semakin kuat, tidak goyah gitu. Jadi suplai makanannya adalah firman Tuhan. Tuh. Contohnya ya, contoh sederhananya gitu. Nah, lalu bagaimana Abram bertumbuh setiap harinya? Ya, dalam pertumbuhannya ya semakin hari dia semakin percaya pada Tuhan. Dia semakin yakin Tuhan akan menyertainya. Dia percaya Tuhan bersamanya. Dia percaya Tuhan melindunginya seperti yang Tuhan janjikan baginya. Dan itu ya yang terlihat begitu ya dalam pertumbuhan iman seorang Abram. Lalu bagaimana Abram berbuah? Nah, buahnya adalah Abram akan diberkati sebagai bapak orang beriman, meskipun dalam pasal tetapi dalam pasal berikutnya ya, karena fokus kita kan pada Kejadian pasal 12. Nah, pada akhirnya Tuhan akan memberikan anak kepadanya. Dan dalam menanti ini kan buah ketika berakar, bertumbuh, pohon itu tidak langsung berbuah. Dia juga memerlukan waktu. Ada jeda waktu. Nah, di sini kesabaran Abram diuji begitu dalam proses penantiannya itu. Nah, lalu apakah buahnya tidak terlihat sama sekali? Akan ada gitu. Diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jadi buah yang lainnya adalah Abram diberkati Tuhan, lalu dalam kehidupannya, dalam perjalanannya, dia juga menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, jadi Abram di sini dia melewati proses dalam imannya, dalam keberimanannya, berakar, berbuah, dan itu tidak mudah gitu. Sekali lagi itu perlu waktu. Nah, apalagi Abram kan hidup di lingkungan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan sama sekali. Orang-orang yang juga dalam kebudayaannya atau dalam adatnya bahwa pada masa itu, pada masa zaman Abram, itu adalah suatu tradisi budaya yang penting. Bahwa dia akan semakin dihormati ketika dia juga menjadi seorang ayah atau Sarah menjadi seorang ibu bagi anak-anaknya. Karena tuntutan penerus begitu bagi keluarganya. Dan Abram menantikan janji Tuhan itu. Sekali lagi, dia tetap percaya, dia tetap setia kepada
Allah, meskipun apapun yang terjadi di dalam kehidupannya. Berikutnya, Kak Titin. Nah, lalu sekali lagi, apa sih yang mau kita sampaikan dari keberimanan Abram ini kepada Tuhan? Kuncinya adalah pada satu kata, yaitu ketaatan. Tentang bagaimana dia menjadi sosok yang taat gitu ya, dari berakar, bertumbuh dan berbuah. Ini adalah contoh ya, di slide ini adalah contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut saja, Kak Titin. Oke, nah ini challenge-nya. Nah, ketika kita di kelas nih, bagaimana kita menyampaikannya kepada anak-anak? Kelas kecil, kelas tengah, kelas besar. Nah, seperti yang beberapa minggu lalu disampaikan oleh Kakak Pendeta Happy, bahwa ada lagu-lagu yang tersedia di buku 3B dan di suplemen gitu. Semua lagunya menarik begitu. Tapi ada beberapa lagu juga mungkin kita tidak terbiasa menyanyikannya, dan itu perlu persiapan. Artinya kita perlu, ya tentu saja sebelum kita mengajarkan adik-adik di sekolah minggu, ya kita harus terlebih dahulu berlatih. Nah, lalu dalam puji-pujian ini sebenarnya dia akan menjadi sesuatu yang menarik ketika ada musiknya. Saya tidak tahu situasi kondisi pelayanan di tempat kakak-kakak gitu. Adakah yang mengiringi begitu untuk puji-pujian? Kita bisa melibatkan remaja atau pemuda atau orang tua yang dia punya talent untuk bermain musik gitu. Karena ya ketika ada musik ya anak-anak juga semangat untuk bernyanyi, ini beda ya. Lalu memimpin puji-pujian nih pede itu penting kakak-kakak. Kalau kita malu-malu, kemudian kita gerakannya juga lemas, gitu, anak-anak akan meniru begitu apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, mereka lakukan gitu. Kunci poinnya adalah lagu pertama atau lagu pembuka gitu. Ketika startnya dimulai dengan lagu-lagu yang bersemangat, maka sepanjang ibadah sekolah minggu itu suasananya juga akan semangat gitu, akan penuh dengan sukacita. Coba deh nanti kakak-kakak bisa bandingkan ya, puji-pujian dengan musik, tanpa musik, puji-pujian yang dipimpin dengan gerakan begitu, atau dengan kita biasa-biasa saja menyanyinya. Itu beda sekali. Nah, kemudian berdoa tentu saja kita bisa, anak kecil di kelas kecil ini sebenarnya sudah bisa mulai dilibatkan gitu, tapi tentu saja dengan guru yang mendampingi. Nah, untuk cerita gambar sudah tersedia ya kakak-kakak dalam suplemen, itu bisa dibikin seperti wayang, di tangkai atau di tempel gitu, di papan atau di kain polos, bisa berwarna putih atau berwarna hitam. Nah, cerita tentu saja sudah tersedia di sana. Nah, ayat hafalan. Nah, di sini saya menawarkan gitu cara untuk kelas kecil. Nah, misalnya karena di sini di buku 3B jilid 1 dikatakan di sana ayat hafalan untuk minggu tersebut adalah Yesaya 6 ayat 8. Guru membaca. Karena biasanya kelas kecil kan tidak semua anak tuh bisa membaca tuh untuk kelas kecil. Nah, guru bisa membacakan untuk anak-anak. Nah, anak-anak mendengar gitu. Kan seperti Abram ketika Tuhan berbicara, Tuhan berfirman, Abram mendengarkan. Nah, lalu Abram memberikan respon, Abram memberikan jawaban. Nah, melalui cara ini mungkin ini akan membantu begitu ya dalam proses bercerita gitu. Yesaya 6 ayat 8. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka anak-anak dipersilakan menjawab, ya Tuhan, saya siap dan bersedia. Nah, jadi guru membaca ayatnya, ayat emasnya, nah lalu anak-anak diberikan kesempatan untuk merespon. Sekali lagi ya, misalnya, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Nah, lalu anak-anak yang tadinya duduk, lalu berdiri semuanya serempak dan mengucapkan, ya Tuhan, saya siap dan bersedia. Nah, jadi itu ya sebagai bentuk respon
dalam aktivitas juga gitu. Nah, selain aktivitas yang ditawarkan dalam suplemen itu adalah tentang ekspresi wajah. Gambarnya sudah tersedia ya di sana. Kakak-kakak bisa mengcopy, mencetak gitu. Ada beberapa ekspresi gitu. Nah, tapi ada lagi yang lebih sederhana dengan menebak wajah guru, ekspresi senang misalnya. Adik-adik, ini tebak nih kakak wajahnya bagaimana ya? Misalnya anak-anak menebak gitu atau ekspresi marah gitu. Nah, anak-anak perhatikan ke depan semuanya. Ini kakak lagi apa nih? Nah, jadi adik-adik bisa menebak, oh marah misalnya ya. Nah, lalu bagaimana hasilnya dari firman Tuhan pada hari ini untuk kelas kecil gitu. Bagaimana kita mau menunjukkan bahwa anak-anak ini berbuah gitu setelah mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita bisa memberikan kesempatan kepada adik-adik kelas kecil supaya mereka bisa saling mendoakan teman-temannya. Jadi misalnya kalau misalnya di kelas pada waktu itu ada 10 anak atau 5 anak atau berapapun anak-anaknya, kecuali kalau dia 20 ya, berarti dia harus dijadikan kelompok-kelompok kecil, misalnya 5 orang begitu, membuat satu lingkaran, mereka boleh mendoakan, saling mendoakan. Misalnya di sebelah saya ada kakak pendeta Happy. Nah, saya akan mendoakan kakak pendeta Happy. Kemudian kakak pendeta Happy, di sebelah kakak pendeta Happy ada Kak Epi. Nah, kakak pendeta Happy akan mendoakan Kak Epi. Nah, bagaimana caranya supaya kita melatih, mengajarkan anak-anak percaya diri untuk mendoakan orang lainnya? Kita tuntun. Kita boleh di belakangnya kita bisikan gitu. Kamu mau mendoakan apa untuk kakak pendeta Happy? Terus dia bisa bilang sama kakak sekolah minggunya, aku mau berdoa supaya kakak pendeta Happy sehat. Nah, lalu kita tuntun dia, Tuhan, kami mau berdoa untuk kakak pendeta Happy supaya sehat, gitu dan seterusnya, gitu ya. Jadi, nah itu buahnya adalah mereka mendoakan orang lain melalui perbuatannya. Nah, ini menarik sekali kakak-kakak untuk kelas kecil ya. Saya berharap nanti ini bisa dipersiapkan gitu bagi kakak-kakak yang mengajar kelas kecil. Nah, sekarang bagaimana kelas tengah? Tidak kalah menariknya kakak-kakak untuk kelas tengah ketika mau menyampaikan tentang ketaatan Bapak Abram. Sama ya, pertama puji-pujiannya saya perhatikan itu juga semuanya menarik begitu ya. Tergantung bagaimana kita membawa anak-anak untuk bernyanyi memuji Tuhan dengan segala fasilitas yang kita bisa punya gitu. Sekali lagi kalaupun aduh Kak nggak ada alat musik nih, bagaimana ya? Tepuk tangan ini kan bisa variasi ya kakak-kakak. Tepuk tangan tuh ada yang ada yang tepuk 2 jari, bernyanyi dengan tepuk 2 jari. Ada yang botolnya diisi dengan beras. Ada yang botolnya diisi dengan kacang-kacangan, kerenceng-kerencengan. Nah, ada yang botolnya dibunyi-bunyikan pakai sendok misalnya. Nah, itu bisa ya. Itu juga alat musik loh yang bisa mengiringi kita memuji Tuhan. Berdoa, sama ya kelas tengah ini biasanya mereka sudah dilatih untuk bisa berdoa di kelas juga nih. Kita mau mereka juga bisa melayani bersama, melayani juga teman-temannya di kelas sekolah minggu. Nah, ceritanya bagaimana? Nah, nih di dalam buku 3B jilid 1 suplemen di situ ditawarkan di sana bahwa kita bisa membuat drama, kita bisa membuat panggung boneka, kita bisa melibatkan tamu, mendatangkan misalnya kakak-kakak remaja yang bersedia atau pemuda yang bersedia bersama dengan kita melayani di sekolah minggu di awal bulan Februari misalnya ya, atau orang tua gitu itu bisa gitu. Nah, tapi ini memerlukan persiapan. Apa dialognya itu sudah ada ya di buku panduan. Nah, mereka juga harus mendengarkan dulu gitu tentang firman Tuhan. Apa yang mau disampaikan melalui drama ini harus dijelaskan oleh koordinator, oleh pemimpin yang akan membuat drama ini. Kelas besar itu bisa loh kakak-kakak, tapi mereka juga harus dilatih seminggu sebelumnya. Misalnya melalui Selasa ceria, atau Kamis ceria, atau di akhir bulan Januari ini, setelah selesai sekolah minggu atau di kelas sekolah minggu, itu kita sudah mulai diskusikan, mau nggak kelas besar terlibat untuk pelayanan firman Tuhan nih, minggu depan di kelas tengah, misalnya. Kita berikan motivasi, kita juga berikan challenge ya, kepada adik-adik sekolah minggu, khususnya kelas besar. Nah, itu juga bentuk berbuah loh, kakak-kakak. Mereka mau menunjukkan bahwa
buah iman, kepercayaan mereka adalah juga terlibat dalam pelayanan. Nah, lalu ayat hafalannya dari Ibrani pasal 11 ayat 1 gitu ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan. Jadi ini bisa dibaca dan bisa diucapkan bersama-sama. Nah, lalu bagaimana aktivitasnya? Sekali lagi ini juga sudah tersedia dalam suplemen. Gambar lalu lintas, peta berlalu lintas itu sudah ada gitu. Lalu permainan, dengar dan lakukan. Nah, ini juga menarik sebagai penutup untuk kelas sekolah minggu pada tanggal 4 itu. Misalnya diakhiri dengan permainan. Nah, sekolah minggu ini diawali dengan puji-pujian, sukacita, dan juga dia ditutup, diakhiri dengan sesuatu yang sukacita, gitu, sesuatu yang menyenangkan. Misalnya permainan, dengar dan lakukan. Misalnya begini, guru berkata, berdiri. Semua anak-anak di kelas itu berdiri. Guru berkata, pegang hidung. Semuanya pegang hidung. Pegang telinga. Kan tidak ada kata guru berkatanya. Pegang pipi. Berarti jangan dilakukan, karena itu bukan kata guru, misalnya. Nah, jadi itu salah satu ya permainan yang bisa dilakukan. Permainan lama, tetapi cara kita membawakannya di kelas, nah itu yang variasi kita membawakannya di kelas itu akan menjadi daya tarik bagi anak-anak semua. Selanjutnya, bagaimana dengan kelas besar? Nah, ini kelas besar nih, puji-pujiannya sudah tersedia ya di sana. Berdoa, bisa guru, bisa anak-anak yang memimpin secara bergiliran gitu. Lalu di sini kita lebih membawa anak-anak pada diskusi gitu ya. Mereka diberikan kesempatan membaca Alkitab, Kejadian 12 ayat 1 sampai 9 ini selama 5 menit begitu. Kemudian mereka diajak untuk berdiskusi tentang apa sih yang mereka jumpai. Nah, pertanyaannya sudah ada juga ya di buku panduan gitu. Nah, jikalau mereka mau dilibatkan dalam pelayanan drama, nah ini bagus nih sebenarnya. Mereka bergabung di kelas tengah gitu, tetapi bukan sebagai orang yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi posisinya sekarang di kelas tengah ini, kelas besar, menjadi orang yang menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik atau teman-temannya di kelas tengah. Nah, jadi kelas besar dilibatkan dalam pelayanan sekolah minggu sebagai respon bagaimana mereka menjadi berkat bagi orang lain di dalam pelayanan itu. Nah, ayat hafalannya bisa diambil dari Kejadian pasal 12 ayat 1 ya Kak, nanti bisa dilihat. Aktivitasnya ya, bahan membuat pembatas Alkitab itu juga sudah tersedia di suplemen gitu. Kalau misalnya ini mau ditindaklanjuti kalau mereka tidak bergabung di kelas tengah ya maksudnya. Nah, lalu apa yang penting mau kita sampaikan secara utama gitu ya bagi anak-anak kelas besar dalam proses mereka bertumbuh, berbuah ini tadi, kita bisa menyampaikan apa itu definisi berkat ya kepada mereka. Nah, jadi adalah sesuatu yang Tuhan karuniakan, Tuhan berikan kepada mereka. Lalu sebagai bentuk ungkapan syukur atas berkat yang mereka terima dari Tuhan, ya mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang baik kepada sesama, kepada alam semesta ya sesuai dengan firman Tuhan. Dan mereka juga menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan anak-anak Tuhan yang setia. Nah, itu kakak-kakak tentang Abram. Bagaimana cara Abram beriman kepada Tuhan Allah gitu dalam kehidupannya. Lalu minggu berikutnya, ini juga menarik kakak-kakak tentang bagaimana manusia bisa jatuh ke dalam dosa. Bagaimana manusia bisa berdosa gitu. Seperti apa awalnya? Diambil dari Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24. Ini banyak ya Kak, panjang gitu ya. Nah, tetapi meskipun demikian, semakin panjang kan semakin menarik ya. Nas firman Tuhan ini LAI memberikan judul pada nas ini manusia jatuh ke dalam dosa. Bagaimana sih peristiwanya? Ada apa? Begitu. Apa yang terjadi di sana? Nah, lalu intisari apa nih yang mau kita ambil bagi kita secara pribadi nih sebagai respon iman kita juga, dan apa yang mau kita bagikan kepada
anak-anak sekolah minggu. Nah, ini juga harus hati-hati kan, kita harus mengenal dulu tentang nas ini, gitu ya. Ada apa di sana? Ada siapa saja? Ada ular, ada perempuan. Kita ikuti saja ya seperti apa yang ada di dalam Alkitab, gitu ya. Lalu ada suaminya. Lalu ada yang dilarang. Mereka hidup dalam taman yang bagus, yang indah, yang segala-galanya ada. Ada larangan. Tuhan melarang supaya mereka tidak boleh memakan buah pohon yang ada di tengah-tengah taman itu. Nah, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Nanti kamu mati, kata Tuhan. Tapi biasanya sesuatu yang dilarang itu kan semakin menarik ya. Semakin ingin tahu gitu. Dan ular juga semakin ingin tahu nih, bagaimana kalau menggoda si perempuan itu. Dan perempuan itu juga, bagaimana ya, gitu ya. Nah, jadi godaan-godaan ada, begitu, terjadi di sana, dan akhirnya godaan dari ular membuat perempuan itu semakin penasaran, tawaran untuk makan buah itu ada, dan dia mau memakannya. Lalu perempuan itu tidak hanya makan seorang diri, tapi apa yang dia rasa, dia mau berikan kepada suaminya. Dia berbagi. Berbagi kan hal yang baik ya. Tapi dalam konteks ini, itu menjadi sesuatu yang berbeda. Gitu. Dia berbagi sesuatu yang sebenarnya Tuhan larang. Gitu. Dan apa dampaknya? Melanggar perintah Tuhan, melanggar apa yang Tuhan larang, itu apa namanya? Menghasilkan dosa. Jadi dosa perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Tuhan tetapi dilakukan. Larangan-larangan tetapi tetap dilakukan. Perempuan itu tahu, perempuan itu mendengar perintah Tuhan, dia tahu apa yang harus dia lakukan dan tidak boleh dia lakukan. Tetapi dia tidak taat dengan itu. Nah, ini ya intinya itu gitu. Lalu dampaknya apa? Atas kesalahan yang mereka lakukan, apa mereka tenang? Apakah mereka merasa damai sejahtera? Oh, tidak. Mereka menjadi takut. Mereka bersembunyi. Takut dengan siapa? Takut dengan Tuhan. Mereka menyadari apa yang mereka lakukan. Nah, tetapi bagaimana dengan Tuhan? Apakah Tuhan marah? Bagaimana respon Tuhan? Tuhan mencari loh. Mencari perempuan itu. Tuhan mencari suaminya. Meskipun mereka bersembunyi, Tuhan tahu. Tuhan memanggil mereka. Nah, jadi itu ya kakak-kakak. Di slide berikutnya, Kak Titin, nah ini ada peristiwa manusia jatuh ke dalam dosa ya. Nah, ada Allah, ada ular, ada perempuan, ada suami, di dalam garis miring dalam konteks laki-laki gitu ya. Allah apa? Awalnya dia memberikan kebebasan. Boleh nih makan semua yang ada di dalam taman ini. Nah, tetapi ada satu saja yang dilarang gitu ya. Tolong jangan dimakan dan jangan diraba. Nih pohon yang di tengah. Nah, itu ya. Lalu ular. Siapa sih ular ini dalam nas ini? Wah, ternyata ular ini binatang yang paling cerdik loh di darat. Dia menggoda, dia melanggar, mengajak orang lain melanggar perintah Tuhan. Nah, lalu bagaimana dengan perempuan ini? Sama dengan suaminya. Mereka mengetahui perintah Tuhan dengan baik. Mereka tahu loh apa yang sudah Tuhan katakan, mereka dengar. Tetapi mereka juga memiliki keingintahuan yang besar. Mereka memiliki rasa penasaran yang tinggi. Mudah tergoda. Nah, persoalannya di sana. Lalu tidak taat, lalu membawa orang lain tidak taat. Tidak mau disalahkan. Si perempuan menyalahkan ular, lalu suaminya menyalahkan si perempuan itu. Nah, ya jadi di situ. Nah, lalu melanggar perintah Allah itu adalah DOSA. Dosa. Nah, lalu apa yang terjadi? Di slide berikutnya, Kak Titin. Nah, lalu apa yang terjadi di sana? Ketika dosa itu dilakukan. Ada akibatnya kan?
mereka dihukum loh. Wah, apa hukumannya? Ular. Dia menjalar dengan perutnya. Lalu dia memakan debu tanah seumur hidupnya. Dia menjadi musuh manusia, yang ditakuti manusia. Lalu bagaimana dengan perempuan itu ya? Di sini tertulis semuanya ya, kakak-kakak. Apa dampaknya terhadap perempuan itu, semuanya ada di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24. Begitu juga dengan laki-lakinya, gitu ya, dalam slide yang ada di depan. Nah, lalu Tuhan Allah, dia tahu loh. Tuhan Allah mengetahui, meskipun bersembunyi, Tuhan tahu di mana perempuan dan suaminya itu. Tuhan Allah menghukum atas pelanggaran dan ketidaktaatan manusia. Tapi sekali lagi, seperti yang tadi sudah saya katakan, Tuhan Allah tetap memanggil, Tuhan Allah mengampuni, Tuhan Allah mengasihi, peduli, menjaga perempuan itu dan suaminya, tidak meninggalkan manusia dalam dosa. Ya, meskipun nanti mereka pada akhirnya keluar dari taman itu, tetapi Tuhan tetap menjaga mereka. Tuhan tidak meninggalkan mereka. Nah, lalu, ini bisa nih disampaikan kepada kelas besar, tebak-tebakan. Kapan ya desain model baju pertama manusia? Model baju pertama manusia itu, ada di ayat 7. Mereka menyemat baju dari daun pohon ara dan cawat. Nah, itu baju pertama. Lalu Tuhan Allah juga membuat baju untuk mereka di ayat 21, yaitu dari kulit binatang. Nah, itu ya. Nah, lalu berikutnya, Kak. Lalu bagaimana? Tidak menaati perintah Allah seperti pohon. Ini bagaimana nih konsepnya? Bagaimana cara kita menyampaikannya? Berakar, bertumbuh, dan berbuah. Bagaimana akarnya? Nah, kali ini yang ada dalam nas ini bukan yang baik-baiknya, begitu, tetapi kebalikan dari apa yang disampaikan pada Minggu 4 Februari. Jadi kalau Minggu 4 Februari itu hal-hal yang baik, ketaatan Abram kepada Tuhan Allah. Nah, Minggu 11 Februari ini adalah kebalikannya. Ketidaktaatan perempuan dan suaminya itu kepada Allah. Bagaimana akar ketidaktaatan itu? Ya, akarnya tidak akan baik, gitu. Akarnya akan rapuh, akan rusak. Dia mendengarkan Tuhan, dia mengetahui perintah Tuhan, tetapi mereka tidak melaksanakannya. Mereka tidak mentaatinya, mereka melanggar perintah Tuhan. Bagaimana pertumbuhannya? Ya, tidak akan bertumbuh dengan baik. Mereka bertumbuh dalam ketakutan. Mereka takut, mereka bersembunyi, mereka merasa malu atas kesalahan yang dilakukan. Mereka tidak berani berjumpa dengan Tuhan. Lalu bagaimana dengan hasil buahnya? Ya, hasilnya juga tidak akan baik. Buah dari ketidaktaatan itu adalah hukuman. Buah daripada pelanggaran itu adalah dosa, dan dosa itu ya dihukum oleh Tuhan. Tapi, kita tidak boleh mengunci firman Tuhan ini dalam konotasi yang negatif tentang Tuhan atau tentang firman Tuhan. Itu bukan sesuatu yang membuat anak-anak menjadi, wah, begitu ya. Ya, betul saja maksudnya ke situ, tetapi kita juga harus menguncinya bahwa perlu adanya perbaikan. Jadi setiap kesalahan yang dilakukan itu perlu diperbaiki. Jadi apa yang dilakukan oleh perempuan dan suaminya di sini, mereka juga melakukan pertobatan. Apa bentuk pertobatannya? Mereka mengakui loh bahwa mereka salah. Mereka mengakui loh dirinya bahwa mereka memakan buah pohon yang tidak boleh mereka makan. Ada pengakuan dosa. Nah, jadi itu ya yang tidak boleh dilupakan dalam proses bercerita ini. Ada pertobatan dan ada pengampunan dari Tuhan Allah. Sekali lagi Tuhan mencari, Tuhan memanggil, Tuhan mengampuni, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, dan Tuhan memberkati. Nah, lalu Kak, berikutnya apa yang mau kita sampaikan kalau begitu kepada anak-anak secara garis besarnya. Nah, di sini kita mau menyampaikan bahwa
Ingat ya adik-adik ya, bahwa melanggar perintah Allah itu adalah dosa. Namanya adalah dosa. Nah, kelas kecil gimana nih? Puji-pujian sudah tersedia ya di dalam buku 3B dan di dalam suplemen. Berdoa tentu saja, gitu, bisa guru, bisa murid sekolah minggu, bisa orang tua yang hadir mendampingi di situ kalau ada, gitu ya. Nah, gambar cerita sudah tersedia ya, bisa dicetak, bisa pakai tangkai, bisa ditempel. Lalu sekali lagi kepada kelas kecil kita bisa sampaikan bahwa tidak taat dan melanggar perintah Tuhan adalah dosa. Mengakui kesalahan itu penting loh adik-adik ya. Nah itu pertobatan namanya. Lalu Tuhan pasti mengampuni setiap orang yang mau bertobat. Tentu saja juga berjanji tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Nah, jadi itu pesan-pesan moral, pesan penting dari firman Tuhan. Ayat hafalannya apa? Boleh diambil dari Kejadian 2 ayat 17. Anak-anak mendengarkan suara guru dalam membacakan ayat emasnya, lalu anak-anak mengikuti setiap kata per kata yang kakak sekolah minggu atau guru sekolah minggu sampaikan. Aktivitasnya apa ya? Nah, boleh mewarnai, menggunting ya, sekali lagi ada dalam suplemen. Permainan taat dan tidak taat itu bisa nanti misalnya seperti yang minggu tanggal 4 itu boleh berlari, boleh duduk, guru berkata, dan lain sebagainya. Lalu ada evaluasi, ada pertanyaan, ada diskusi, tanya jawab, itu juga boleh ya selama waktunya memungkinkan. Karena biasanya sudah bermain begitu, anak-anak sudah capek, kemudian waktunya juga mungkin terbatas begitu, boleh saja sampai permainan. Tetapi dalam proses bercerita, dialog itu juga menjadi sesuatu yang penting kepada anak-anak kelas kecil, supaya kita bisa mengerti apa yang mereka bisa terima dalam bahasa-bahasa mereka, kita bisa sesuaikan dari apa yang kita sampaikan kepada anak-anak. Nah, itu pentingnya dialog komunikatif dalam kelas. Nah, kelas tengah bagaimana nih kakak-kakak yang kelas tengah? Sama ya kakak-kakak, ini menarik sekali juga ini, seru sekali. Saya sudah lihat di buku 3B dan suplemen begitu. Puji-pujian sama ya, harus dipersiapkan dengan baik, berdoa, lalu cerita, boleh dalam bentuk drama, boleh dalam bentuk wayang atau kertas. Kalau misalnya tanggal 4 kita pakai metode drama, kita melibatkan kelas besar begitu. Di minggu kedua Februari tanggal 11 kita bisa pakai wayang-wayangan gitu, gambar-gambarnya sudah tersedia. Ada ular, ada perempuan, juga ada laki-laki di suplemen itu yang bisa kita cetak, bisa kita gunting gitu. Kemudian latarnya, kalau kita mau pakai wayang, begitu dari gambar-gambar itu kita bisa pakai kain polos, bisa berwarna putih, bisa berwarna hitam, gitu. Tapi dia harus menonjolkan warna dari wayang yang sudah kita buat, gitu, yang sudah kita cetak. Nah, ayat hafalannya bolehlah dipakai Kejadian pasal 2 ayat 1. Itu seperti yang tertera pada buku 3B jilid 1. Nah, aktivitas. Nah, ini sebelum bercerita dan selama guru bercerita, anak-anak tidak ribut nih. Ini sebenarnya aktivitas ini, saya kasih stabilo kuning ini, di kelas tengah, ini kita bisa mulai dari awal sebelum kita bercerita. Jadi kita bikin perjanjian. Nah, adik-adik, nah sebelum kakak bercerita, kita buat perjanjian kelas ya. Kelas ini ada aturannya loh. Tidak ribut ya adik-adik ya. Nah, tidak jalan sana-sini ya. Tidak boleh ganggu teman ya. Nah, kita mau lihat sepanjang kita bercerita dengan wayang-wayangnya itu, bagaimana anak-anak di kelas. Apakah mereka taat dengan aturan? Kan kita mau mengajar tentang ketaatan juga nih minggu-minggu ini ya. Apa mereka akan taat dengan peraturan yang ada? Nah, dan di akhir kita bercerita, kita bisa evaluasi situasi kelas. Nah, tapi kita apapun yang terjadi begitu ya. Misalnya ada anak yang berdiri jalan-jalan misalnya, artinya kan tidak sesuai dengan peraturan. Nah, kita bisa tanya, Kak Ella, kenapa kamu tadi selama kakak cerita kok Ella jalan-jalan? Kita dengarkan dia. Apa alasannya? Nah, apapun alasannya,
Kita menghargai itu. Nah, tetapi kita juga tegaskan bahwa, Ella, kamu melanggar loh, melanggar aturan yang sudah kita buat loh. Nah, lain kali jangan lagi ya, jangan lakukan itu. Nah, ketika dia mengakui, memberikan alasan, dan mengakui bahwa dia salah, berarti kan itu kayak semacam proses pengakuan ya, pertobatan gitu. Nah, lalu kita juga harus memberikan apa? Pengampunan. Nah, kita tidak boleh menghukum, kita mengampuninya karena dia sudah bertobat. Tapi dia juga harus berjanji bahwa dia tidak akan lagi melakukan kesalahan yang sama. Nah, jadi itu ada evaluasi di buku 3B jilid 1 halaman 25 untuk kelas tengah. Oke, Kak Titin, kita lanjut ya, Kak Titin ya, berikutnya. Apa yang ada kita sampaikan? Sekali lagi sama ya, kelas besar nih. Wah, kelas besar nih. Ini diskusi tentu saja akan ada di sana, memberikan kesempatan mereka membaca Alkitab mungkin 5-10 menit ya, karena ini 24 ayat gitu, cukup panjang gitu. Mereka juga mungkin perlu meresapi bacaan itu. Lalu berdiskusi pendalaman Alkitab ya, sifatnya itu tentang dosa, apa itu dosa, apa yang mereka tahu. Nah, pertanyaan-pertanyaan diskusi dan penjelasan diskusi itu sudah ada kakak-kakak dalam buku 3B jilid 1 halaman 26 sampai 28. Jadi proses pematangan ya supaya mereka bisa lebih dalam memahami tentang ini. Nah, ayat hafalannya. Nah, ini kakak-kakak ini mungkin yang berbeda ya dari buku 3B jilid 1 gitu. Memang di sana ada, tetapi saya ambil dari Kids EE. Mungkin kakak-kakak di tahun 2013, 2014, 2015 mungkin ada yang sudah pernah terlibat ikut menghafal tentang manusia. Jadi saya ambil satu gitu ya. Jadi di sini ada 2 ayat hafalan dari Roma pasal 3 ayat 23, Matius 5 ayat 48. Manusia adalah orang-orang berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri karena tuntutan Allah adalah sempurna. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Matius 5 ayat 48. Hanya Allah saja yang dapat menyelamatkan kita. Nah, jadi itu ya kakak-kakak ya. Jadi nanti ini bisa diingat-ingat lagi nih tentang bagaimana gerak tubuhnya. Manusia adalah orang-orang berdosa. Ya. Oke. Kalau tidak salah di YouTube kayaknya ada nih kakak-kakak supaya kelas besar lebih mudah memahami tentang Roma pasal 3 ayat 23 dan Matius 5 ayat 48. Oke. Lanjut ke minggu yang berikutnya. Minggu 18 Februari 2024 ini diambil dari Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16. Nah, ini kisah kejatuhan manusia yaitu tentang manusia yang berdosa terhadap sesama. Nah, ini nih yang kita Nas ini cukup ini ya, menarik juga, bukan cukup menarik, sangat menarik malah kakak-kakak. Karena ini dekat sekali dalam kehidupan adik-adik, anak-anak sekolah minggu, tentang bagaimana relasi mereka dengan saudaranya, dengan kakaknya, dengan adiknya. Tetapi juga kita harus berhati-hati karena Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 16 ini ada semacam apa? Konotasi apa? Yang keras gitu ya. Ada sesuatu yang keras di sana gitu. Dalam perilaku tokoh yang ada di dalamnya. Oke, kita langsung saja ya. Nanti kakak-kakak bisa baca ya, bisa renungkan lebih dalam secara pribadi tentang pasal ini. Ada 16 ayat di dalamnya. Nah, ada siapa saja di dalamnya? Ada Tuhan Allah tentu saja ya. Kemudian ada Kain dan juga ada Habel. Siapa mereka? Mereka ini adalah 2 bersaudara. Mereka adalah anak Adam dan Hawa. Nah, Kain ini dia seorang petani. Habel
seorang gembala. Apa yang dia gembalakan? Kambing dan domba. Nah, ada kasus di dalamnya. Nah, ada peristiwa besar yang terjadi di sana. Silakan berikutnya, Kak Titin. Apa kasusnya? Peristiwa apa yang terjadi di sana? Nah, kakak-kakak, ibu bapak sekalian, ketika kita membaca buku 3B jilid 1, nah di sana itu disampaikan banyak tafsiran gitu ya tentang bagaimana Kain, dia mendefinisikan Kain itu seperti apa sebagai sosok yang jahat, konotasinya di sana begitu, tentang Habel dalam konotasi yang baik gitu. Tetapi bukan itu gitu. Suplemen sudah memberikan peringatan. Suplemen yang dibagikan kepada kakak-kakak di WA Group itu sudah memberikan penjelasan bahwa hati-hati loh ketika kita menyampaikan, jangan kita mendefinisikan sosok Kain sebagai seorang kakak itu begini-begini, Habel sebagai seorang adik itu begini-begini gitu. Nah, kita mau menyampaikan sesuatu seperti isi Alkitab, seperti apa yang dituliskan di sana, apa yang terlihat di sana tentang relasi kasih, tentang relasi persaudaraan, tentang bagaimana relasi Kain dengan Tuhan Allah, dan tentang bagaimana relasi Habel dengan Tuhan Allah. Nah, nas ini sekali lagi sensitif, mengandung unsur kekerasan yang tidak layak sebenarnya menjadi contoh, tidak layak menjadi teladan bagi anak-anak. Nah, firman Tuhan hendak memperingatkan kita bahwa ya dosa senantiasa menghadang lah, begitu ya, seperti yang ada dalam suplemen 3B jilid 1 itu. Nah, lalu apa? Nih, bagaimana Kain? Nah, Kain ini, dia seorang yang mempersembahkan hasil dari apa yang dia punya, dari pekerjaannya, hasil pertaniannya. Habel juga memberikan persembahannya. Apa yang Habel berikan? Ya, hasil dari dia sebagai seorang gembala, gitu. Tapi dia memberikan anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Jadi Habel memberikan yang terbaik dari apa yang dia punya, gitu ya. Nah, Tuhan mengindahkan persembahan Habel. Nah, tetapi sayangnya, sedihnya, Kain tidak demikian. Bukan jenis atau benda atau nilai persembahannya yang menjadi persoalan di sini, bukan banyak sedikitnya, bukan itu. Nah, tetapi kita mengajarkan kepada anak-anak sekolah minggu, berilah persembahan dengan sungguhan hati, berilah persembahan dengan kejujuran, dengan ketulusan, memberikan yang terbaik. Nah, Tuhan tahu loh isi hati setiap orang yang memberikan persembahan. Tuhan tahu loh pikiran-pikiran manusia. Tuhan tahu loh isi hati adik-adik, isi hati kakak, pikiran adik-adik, pikiran kakak. Nah, jadi berikan yang terbaik begitu dari apa yang kita bisa berikan, kita punya. Nah, lalu persoalannya adalah Kain menjadi panas hati. Dalam bahasa di ayat di Alkitab itu panas hati tertulis di sana. Nah, itu marah ya, geram. Lalu mukanya muram, dia menjadi sedih. Nah, tapi Tuhan juga sudah memperingatkannya, Kain hati-hati, jika berbuat tidak baik, maka dosa menantimu. Nah, tapi sayangnya Kain tidak mendengarkan suara Tuhan, Kain tidak mendengarkan peringatan Tuhan dengan baik. Malah dia merencanakan suatu kejahatan di sana. Dia merencanakan sesuatu yang sebenarnya dia tidak boleh lakukan itu kepada adiknya. Ia membawa Habel ke padang. Lalu dia memukulnya. Lalu dia membunuhnya. Wah, sedih sekali apa yang Kain lakukan terhadap Habel. Ini tidak baik. Wah, Tuhan tahu loh peristiwa itu. Tuhan mencari Habel. Kain, di mana Habel? Di mana adikmu? Tahu tidak apa yang Kain lakukan? Dia berbohong kepada Tuhan. Dia jawab Tuhan begini loh. Aku tidak tahu apakah aku menjaga adikku
Nah, ini apa ya? Kalau kita mau menarik kembali dalam kehidupan sehari-hari begitu ya, bagaimana relasi persaudaraan antara kakak dan adik gitu ya, bahwa tidak boleh memukul ataupun saling memukul. Itu Tuhan tidak inginkan, apalagi melakukan perbuatan yang mencelakakan, seperti itu tadi ya, membunuh itu tidak baik ya, itu tidak boleh. Lalu bagaimana? Apa yang Tuhan lakukan? Karena Kain melakukan kesalahan seperti itu, dia menjawab Tuhan seperti itu, nah Tuhan memberikan hukuman kepadanya. Tetapi meskipun Tuhan menghukum Kain, nah nanti kakak-kakak sekali lagi ini harus dibaca ya, ayat di bawahnya itu ada beberapa ayat itu yang kita bisa lihat apa yang mau Tuhan lakukan kepada Kain dan seperti apa Kain, apa dampaknya ketika dia melakukan itu kepada adiknya. Nah, meskipun demikian, kita kunci begitu, kita akhiri cerita itu bahwa Tuhan pun tetap menjaga Kain. Tuhan pun tetap melindungi Kain gitu ya. Meskipun ya dia menerima hukuman itu. Ada apa perbuatan positif, perbuatan negatif yang bisa kita ambil dari peristiwa yang terjadi dengan Kain dan Habel ini? Perbuatan-perbuatan positif yang baik-baik apa ya coba? Mengasihi Kak, misalnya ya, kita bisa memberikan kesempatan adik-adik sebagai respon apa yang mereka bisa dapatkan, perbuatan yang baik, mengasihi, menjaga, melindungi, memberikan yang terbaik untuk Tuhan, misalnya. Nah, perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang Tuhan tidak sukai, marah, dendam, iri hati, kebencian, memukul, membunuh, berbohong. Nah, itu tidak baik ya. Nah, lalu buah hasil dari perbuatan jahat, buah dari kejahatan itu apa? Ada hukuman. Lalu apakah setelah melakukan kesalahan yang dia rasakan, dia tidak merasa damai sejahtera, dia tidak tenang, dia merasa ketakutan gitu ya. Nah, jadi itu ya. Oke. Lanjut Kak Titin. Berikutnya. Nah, apa yang mau kita sampaikan kepada anak-anak? Sekali lagi ya, nah ini bagaimana nih di kelas nih, relasi persaudaraan, saling mengasihi itu ya, yang mau kita, garis besar utamanya itu yang mau kita berikan kepada anak-anak sekolah minggu, kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar. Nah, puji-pujian sama ya. Nah, ada catatan lagu. Nah, saya ada cek nih lagu tentang persembahan, meskipun di situ di suplemen sudah baik begitu, sudah ada revisi perbaikan. Nah, tetapi di beberapa sekolah minggu ini masih ada terdengar kata-kata yang lagu persembahan ya, persembahan kami sedikit sekali kiranya Tuhan. Nah, padahal pada minggu tanggal 18 Februari ini bukan tentang sedikit banyaknya, bukan kuantitasnya, tapi pada kualitas persembahan yang mau diberikan. Jadi harusnya lagu itu dinyanyikan, persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah. Nah, jadi seperti itu ya. Saya percaya deh kakak-kakak di tempat kakak-kakak mengajar sekolah minggu pasti lagunya seperti itu ya. Pada hari ini. Nah, oke. Nah, berdoa itu seperti biasa ya, bisa. Lalu cerita, sekali lagi hati-hati ya dalam menyampaikan cerita. Bukan tafsirannya yang mau kita sampaikan, seperti yang ada. Nanti sekali lagi baca dengan perhatikan kembali suplemen untuk tanggal 18 Februari ini. Lalu hati-hati karena ini konten yang sensitif ya, berkaitan dengan kekerasan itu tadi. Katakan, tegaskan bahwa itu sesuatu yang tidak baik gitu ya. Lalu penegasan juga kalau mau pakai tentang hormatilah orang tuamu, kemudian jangan membunuh. Nah, itu bisa sebagai penegasan ya dari firman yang mau disampaikan. Gambar cerita sekali lagi sudah ada ya kakak-kakak, ada dalam suplemen. Ayat hafalan, nah boleh dibacakan Kejadian pasal 4 ayat 6 tentang firman Tuhan kepada Kain. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ya, tetapi cara guru menyampaikan ayat emas ini, ekspresinya
Jadi kita bisa dengan wajah yang marah lalu sedih. Misalnya, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Nah, jadi apa itu ya cara kita menyampaikan ayat Mas ini kepada anak-anak. Gitu. Nah, aktivitasnya membuat karakter wajah, senang, mengarah, itu ada di suplemen, sudah tersedia. Lalu ada evaluasi di buku 3B jilid 1 pada halaman 32. Bagaimana kelas tengah nih? Sama ya, puji-pujiannya juga, di situ juga lagu persembahannya juga ada. Kemudian berdoa. Nah, ceritanya sekali lagi sama, disampaikan dengan hati-hati. Lalu, apa yang bisa kita tegaskan kembali, apa yang boleh dan tidak boleh begitu dilakukan. Bagaimana memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur, sukacita, memberikan yang terbaik. Nah, memberikan yang terbaik juga hidup kita ini juga. Jadi kita bisa berikan penjelasan untuk kelas tengah bahwa hidup kita, pikiran kita, hati kita bisa kita persembahkan untuk Tuhan. Nah, jadi apa yang kita lakukan setiap hari, perbuatan-perbuatan yang baik, itu adalah persembahan kita yang bisa kita berikan untuk Tuhan. Oke, itu untuk kelas tengah. Gambar cerita sudah tersedia di suplemen. Ayat hafalannya juga sudah ada, Kejadian 4, ayat 4. Aktivitasnya, nah permainan tentang persahabatan atau persaudaraan. Nanti bisa lihat di suplemen. Evaluasinya juga ada di buku 3B jilid 1 pada halaman 32. Lanjut, bagaimana dengan kelas besar? Nah, apa yang hendak kita sampaikan untuk kelas besar berkaitan dengan relasi persaudaraan yang saling mengasihi ini, cerita firman Tuhan disampaikan sekali lagi ya, ini lebih pada konteks anak-anak kelas besar nih berdiskusi gitu tentang relasi. Mereka diberikan kesempatan membaca. Kemudian kita bisa bertanya, apa yang mereka pahami? Persaudaraan seperti apa yang terjadi antara Kain dan Habel? Nah, jadi setelah mereka membaca, mereka akan bercerita begitu. Jadi kita memberikan kesempatan supaya mereka berani menyampaikan apa yang mereka dapatkan dari bacaan Alkitab pada tanggal 18 itu. Nah, lalu bagaimana memberikan persembahan yang baik kepada Tuhan? Ya, itu juga menjadi bagian yang bisa didiskusikan. Nah, kalaupun gambar bercerita, karena di sini diminta menyediakan gambar mesbah untuk kelas besar sebagai tempat untuk memberikan persembahan. Nah, seperti apa gambar mesbah itu? Nanti kakak-kakak bisa lihat pada suplemen. Ayat hafalannya boleh dari Kejadian pasal 4 ayat 7, lalu aktivitas, diskusi, dan evaluasi. Nah, lalu untuk evaluasi atau aktivitas, saya menawarkan nih kakak-kakak dalam aktivitas dan refleksi. Nah, tapi ini tergantung waktu ya kakak-kakak. Cuman ini sayang, menurut saya sayang kalau dilewatkan gitu ya. Sebagai bentuk respon, berbuah. Bagaimana anak-anak kelas besar berbuah, dampaknya apa setelah mereka mendalami tentang peristiwa pada Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16 ini. Kita tentu menyediakan kertas tulis, alat tulis, dan amplop tentu saja. Karena tanggal 14 ini kan biasanya kelas besar tuh udah ngerti loh Valentine's Day, hari kasih sayang. Nah, jadi momen itu yang bisa kita pakai dalam suasana kelas ini ya kakak-kakak semua. Adik-adik diberikan kesempatan menulis hal-hal yang baik. Boleh dia mau tulis tentang kakaknya kah, tentang adiknya kah, semua hal-hal yang baik-baiknya. Jadi bukan yang negatifnya ya, bukan yang tidak baik. Apa yang mereka sukai dari kakaknya, atau apa yang mereka sukai dari adiknya. Nah, tetapi situasi di sekolah minggu, anak-anak kan tidak semuanya punya kakak, tidak semuanya punya adik. Mungkin saja ada yang jadi anak tunggal gitu ya. Kita bisa berikan kesempatan kepadanya. Dia boleh menuliskan kebaikan teman atau kebaikan sahabat di kertas itu. Bolehlah 5 menit, paling lama 10 menit. Jadi apa yang mereka tulis baik-baik, kata-kata, dia mau lope juga boleh gitu. Lalu dimasukkan dalam amplop. Nah, lalu kita bisa berikan kesempatan mereka untuk memberikan
kepada orang itu, gitu ya. Oke, nah lanjut ya Kak Titin. Ini yang terakhir, minggu yang keempat. Wah, ini kejatuhan manusia. Kisah kejatuhan manusia. Kejahatan semakin merajalela. Jadi dari peristiwa Kain dan Habel, lalu ada peristiwa-peristiwa yang terjadi begitu. Nah, akhirnya yang semakin parah begitu. Di Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 8 dan ini minggu terakhir ya Kakak-kakak di bulan Februari ya. Nah, apa itu? Oke. LAI di situ memberikan judul kejahatan manusia. Nah, nanti ada 8 ayat di sini tentang apa saja yang terjadi di sana, tentang perempuan-perempuan, kemudian ada orang menikah, anak-anak perempuan, bahwa anak-anak perempuan manusia kemudian menikah, lalu mereka punya anak, tetapi setelah mereka punya anak, mereka tidak semakin taat nih kepada Tuhan. Malah mereka semakin tidak setia kepada Tuhan. Semakin banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran, hal-hal yang dilarang oleh Tuhan itu yang mereka lakukan. Nah, lalu yang terjadi adalah ya ini harus diperbaiki begitu. Tetapi dari apa yang mau Tuhan berikan, Tuhan mau menghapus manusia itu dari muka bumi, hewan-hewan, binatang-binatang, itu di pas ayat 7 ya. Nah, tetapi meskipun demikian, ada satu yang tetap taat dan setia. Jadi meskipun ada banyak orang melakukan dosa, melakukan kesalahan, pelanggaran-pelanggaran, ada satu yang akan Tuhan selamatkan, yang mendapatkan kasih karunia, yaitu Nuh. Itu di ayat ke-8. Oke, jadi itu ya garis besarnya. Nah, tentu saja Tuhan mau menciptakan manusia pada mulanya itu untuk melakukan hal-hal yang baik, sesuai dengan yang Tuhan perintahkan. Nah, tapi pelanggaran-pelanggaran itu tetap saja dilakukan. Nah, jadi ada banyak kesalahan, sekali lagi pelanggaran, dan itu disebut sebagai dosa. Oke, ini penegasan kembali dari cerita-cerita di minggu-minggu yang sebelumnya, tetapi dengan situasi cerita yang berbeda. Oke, buah kejahatannya apa dalam peristiwa ini? Ada hukuman yang mau Tuhan berikan. Nah, tetapi Tuhan juga memiliki cara untuk menghukum, tetapi juga Tuhan adalah kasih. Tuhan juga tetap memberikan kasih-Nya. Oke, Kak Titin, nah apa yang hendak kita sampaikan kepada anak-anak? Tuhan itu kasih dan juga adil. Nah, oke, puji-pujian, oke, sama ya. Sudah ada tersedia di buku dan suplemen, berdoa itu tetap sama, lalu bercerita, firman Tuhan, gambar cerita itu sudah tersedia pada suplemen. Nah, guru-guru bisa membahasakan cerita dengan bahasa yang sederhana, sesuai dengan usia anak, semuanya sudah ada, tertulis di sana. Nah, sekali lagi, cerita ini akan dikunci, dan akan diakhiri dengan rencana Tuhan untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Nah, ayat hafalannya apa? Anak-anak bisa mendengarkan suara guru yang membacakan Kejadian 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Aktivitasnya ada dalam suplemen itu tentang buah. Ada 2 alternatif yang bisa dipakai. Silakan kakak-kakak pilih. Itu ada di suplemen, tidak usah kedua-duanya, pilih saja salah satu karena keterbatasan waktu ya. Lalu ada evaluasi, ada pertanyaan diskusi di halaman 38 di buku 3B jilid 1. Dan tentu saja tujuannya adalah untuk membawa anak supaya taat, setia, baik, dan benar. Bagaimana kelas tengah? Sama ya, lagu-lagunya juga semuanya sudah tersedia. Berdoa, lalu bercerita, gambar sudah tersedia di sana, lalu setiap gambar di sampingnya itu ada poin-poin ceritanya apa yang mau disampaikan. Perhatikan suplemen kakak-kakak, lalu bahasanya juga dengan bahasa yang bisa disederhanakan, disesuaikan dengan situasi kondisi di tempat kakak-kakak melayani. Sekali lagi, cerita diakhiri dengan rencana Tuhan terhadap Nuh. Tuhan akan menyelamatkan Nuh. Ayat hafalannya bolehlah sama seperti di kelas kecil, Kejadian 6 ayat 8. Nah, aktivitas boleh ada permainan. Jadi di buku 3B jilid 1 halaman 40 tuh ada permainan, tapi juga ada catatannya bagaimana permainan itu dimainkan di kelas. Lihat di suplemen. Oke, lalu evaluasi juga. Nah, kelas tengah, kelas besar, di sana dalam suplemen sudah dibuat tentang apa yang peristiwa
sering terjadi di anak-anak sekolah saat ini, itu terjadi bisa di SD, SMP, SMA. Bullying. Jadi di sana ada catatan-catatan, ada penjelasan-penjelasan, dan apa yang harus kita sampaikan kepada anak-anak. Nah, bullying ini kan juga perbuatan yang tidak baik. Itu adalah sesuatu yang bisa menyakiti hati orang lain. Itu adalah sesuatu yang bisa membuat sedih orang lain. Nah, jadi itu perbuatan yang tidak baik gitu. Nah, bagaimana dengan kelas besar? Nah, bercerita tetap ya, dalam suplemen itu ada. Kemudian diskusi itu menjadi bagian yang penting juga untuk kelas besar. Kita juga mau tahu apa yang mereka pahami begitu tentang dosa begitu, dan perbuatan-perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh. Lalu tentang yang kedua, perempuan yang menikah dan melahirkan anak. Karena mereka membaca langsung ya. Kelas besar ini kan membaca langsung di Alkitab gitu. Tentu ini akan terlihat di ayat-ayat yang ada di dalamnya. Nah, tetapi juga ketika mereka menikah, perempuan-perempuan itu menikah, melahirkan anak, mereka menjadi orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan. Dan ini adalah sesuatu yang menyedihkan. Nah, sehingga akhirnya mereka tidak mau bertobat, mereka tidak mau mengakui kesalahannya kepada Tuhan Allah, dan mereka mendapatkan hukuman. Gitu. Nah, hanya Nuh dan keluarganya yang taat kepada Tuhan, mereka mendengarkan suara Tuhan, dan mereka adalah orang-orang yang Tuhan selamatkan. Oke, ayat hafalannya ini ada ya di sebelah ya, sama seperti beberapa minggu yang lalu gitu tentang manusia. Nah, evaluasi aktivitas tuh sudah tersedia di buku 3B jilid 1 halaman 42. Nah, manusia adalah orang-orang berdosa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri karena tuntutan Allah adalah sempurna. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Matius 5 ayat 48. Hanya Allah saja yang dapat menyelamatkan kita. Oke, jadi itu kakak-kakak semua. Setiap minggu, nas itu atau intisari cerita atau firman Tuhan yang mau kita sampaikan kepada anak-anak, dia memiliki kekhasannya masing-masing. Dia memiliki sesuatu yang penting, sesuatu yang istimewa. Nah, sebagaimana anak-anak yang kita ajar di sekolah minggu adalah orang-orang yang istimewa. Seperti kita sudah menerima banyak berkat, banyak anugerah dari Tuhan, nah, anak-anak yang kita layani juga mereka layak untuk menerima berkat dan menerima anugerah dari Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi itu kakak-kakak dalam rangka mempersiapkan pelayanan untuk 1 bulan ke depan. Baik, silakan Kakak Happy atau Kak Anke. Ini yang bisa saya sharingkan ya, kakak-kakak, yang bisa saya bagikan. Lagu, saya juga lihat di suplemen di buku 3B, tidak semua lagu saya bisa gitu. Ada beberapa lagu yang saya tidak biasa nyanyikan gitu, tapi suplemen sudah menyediakan not di sana. Lalu kita menyediakan alat bantu. Kita bisa belajar dari YouTube atau bisa belajar dari kakak-kakak yang bisa baca not gitu. Jadi kalau lagu itu kuncinya dari kita ya, dari guru sekolah minggu kita harus bisa dulu. Kita harus tahu dulu lagunya, apa yang mau kita bawakan untuk anak-anak. Jadi tidak ada lagi di kelas, kita bertanya kepada anak-anak, adik-adik mau lagu apa? Kok adik-adik mau lagu apa? Artinya kita tidak siap dong. Lagu yang mau kita bawa ke adik-adik itu berarti kitanya tidak siap. Nah, kita harus lebih dahulu siap mempersiapkan diri. Oh, hari ini ceritanya tentang Abram, lagunya sudah ada ini gitu. Ini yang mau kita bawa ke anak-anak dalam rangka memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, jadi begitu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih buat Ibu Pendeta Maria Angela. Demikian tadi sudah paparan materi yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Maria Apriana Angela, STH MSI. Kita tarik kesimpulan,
Ada, saya catat di sini, saya ambil ada 3. Yang pertama, Tuhan mencari, memanggil, dan mengampuni, dan menjaga, melindungi, dan memberkati kita semua. Demikian juga untuk anak-anak. Yang kedua, di sini juga bisa kita ini, Tuhan apabila kita melanggar perintahnya, perintah Allah, berarti kita dosa. Makanya untuk setiap apa yang kita ajarkan untuk anak-anak, kita ingatkan setiap pelanggaran itu adalah dosa. Apakah Tuhan akan mengampuni? Iya, kalau kita bertobat. Dan juga di sini diingatkan juga, Tuhan itu adalah kasih dan adil. Makanya dia akan mengampuni semua dosa yang kita perbuat. Setiap inti cerita yang kita ajarkan, kakak-kakak sekalian, balik lagi, ingatkan lagi, yaitu lihat suplemennya. Karena di sana udah lengkap. Demikian juga apa yang untuk pengajaran anak-anak pun juga udah lengkap di sana. Ada aktivitasnya, ada lagu-lagunya. Sama seperti yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Maria tadi, beliau bilang apa? Jangan kita menanyakan anak-anak, hari ini kita mau nyanyi lagu apa? Salah, berarti kita belum siap saat itu untuk mengajar anak-anak. Persiapkan waktu kita, isi waktu kita sebelum kita mengajar. Ada namanya yaitu balik lagi ke kelas persiapan. Saya yakin dan percaya kakak-kakak semua juga sebelum mengajar pasti ada namanya kelas persiapan untuk mempersiapkan diri dalam mengajar anak-anak. Demikian sangat bagus sekali paparan daripada materi untuk bulan Februari pembelajarannya. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Maria Apriana Angela yang sudah menyampaikan daripada materi pada hari ini. Kita akan lanjut acara kita yaitu doa penutup. Doa penutup akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Tinggai. Adakah di sini? Waktu dan tempat Ya, dipersilakan. halo Kak Anike, saya masih hadir Kak, aman aja. Oke, silakan. Oke. Ya, baik kakak-kakak semua. Untuk mengakhiri materi yang sudah dipaparkan oleh Ibu Pendeta Maria Angela tadi, mari kita bersama-sama merendahkan hati kita. Kita bersatu di dalam doa, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat sore hari yang indah yang telah Tuhan sediakan bagi kami, di mana pada kesempatan sore hari ini bersama-sama dengan segenap guru segereja Kalimantan Evangelis, kami dikumpulkan dalam Zoom meeting ini dalam rangka mempersiapkan bahan ajar materi untuk bulan Februari. Kami sungguh bersyukur buat Ibu Pendeta Maria Angela yang sudah berbagi dengan begitu luas ya Tuhan materi yang akan diajarkan pada bulan Februari. Biarlah Bapa di dalam surga, Engkau dapat memberkati setiap guru-guru yang terlibat hadir pada saat ini, yang boleh mendengarkan paparan materi, agar mereka dan kami juga ya Tuhan dapat mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, serta anak-anak yang boleh kami didik, yang boleh kami layani nantinya, dapat bertumbuh imannya ya Tuhan, serta boleh belajar untuk taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, biarlah pada pertemuan yang lain, kakak-kakak juga boleh menyediakan waktu mereka, sehingga kami ya Tuhan dapat sungguh-sungguh menjadi guru di sekolah minggu yang bertanggung jawab, yang bisa membawa anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, inilah seru dan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.